أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب بالمصطفى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام ستر لي أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومأمول وصلاح الشؤون ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نيتنا أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل صالحة والسلام والعافية والبركة والمغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa andama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi bi wa bikum fid darin amin annahu qala faslun as-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi. Kita masuk pada bab siwak ya. Satu fasal as-siwaku bermula siwak itu mustahabun disunahkan. Fi kulli halin pada setiap keadaan illa ba'da zawali lis-shaimi. Kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Dan ia siwak itu di 3 tempat atau 3 waktu itu sangat disunahkan. Jadi kalau kita bicara sunnah Nabi, ini siwak sangat disunahkan pada 3 tempat dan waktu. Kapan? Inda taghayyuril fami, ketika berubahnya mulut. Bukan mulutnya berubah maksudnya, baunya. Kalau mulutnya berubah ntar bahaya. Ini maksudnya bau mulutnya. Min azmin wa ghairihi, dari sebab azmin itu bisa lama enggak ngomong, bisa lama enggak makan. Ya. Jadi kan kalau misalnya kita lama nih enggak ngomong, diam aja. Begitu kita buka mulut kita, itu berubah apanya? Baunya.
Atau nggak makan lama, ya kayak orang puasa gitu ya, nggak makan dari pagi sampai sore, atau nggak ngomong, ya itu bau mulut berubah. Itu yang pertama. Wa indal qiyami minan naumi, yang kedua ketika bangun dari tidur. Wa indal qiyami ila sholati, dan ketika akan mendirikan sholat. Jadi ini 3 tempat ini, ya memang ini sunnah ini apa ya, bisa dikatakan sangat jarang sekarang ini. Ya, sangat jarang. Padahal ini tidak bisa digantikan dengan odol. Beda. Kalau odol itu kimia, kita paling gosok gigi pagi atau malam, ya. Kalau siwak ini lebih dari odol sebetulnya manfaatnya. Cuma memang ya tadi sudah sedikit orang yang pakai siwak, ribet katanya. Makanya sunnah nih. Ini makanya dikatakan sunnah itu biasanya lebih berat daripada fardu. Ya. As-siwaku sunnatun mutlaqon. Siwak itu sunnah secara mutlak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mutahharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan diridhoi Allah, mendapat ridho Allah. Jadi kalau bersiwak itu pertama manfaatnya mulutnya bersih, ya. Kemudian Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Karena mulut kita jadi nggak bau. Jangankan Allah, kita saja kalau misalnya mulut orang itu bau, enak nggak? Lagi kita ngobrol nih, ya, tersiksa. Ya. Jadi orang mulutnya bau, ngobrol sama kita, tersiksa nggak, Pak? Nah, kalau misalnya aromanya enak, senang kita. Namanya sama, Allah itu ridho jadinya. Wa huwa hadisun sahihun, yaitu hadis sahih, rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi wan Nasa'i bi isnadin sahihin. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi dan Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Nah, itu yang pertama. Kemudian wa mutahharatun, wa matharatun di sini ya. Tadi matharatun, maaf, bukan mutahharatun. Wa matharatun bi fathil mim wa kasriha hiya kullu ina'in yutatahharu bihi, ya, fasyubbiha siwaku bidzalika. Nah, matharoh tadi dia, bukan mutahharoh. Dan matharoh dengan fathah mim atau kasroh, bisa dibaca mitharoh, bisa baca matharoh, ya. Itu setiap bejana, ya, setiap bejana yang dipakai bersuci dengannya, maka disamakan siwak dengan bejana itu, karena ia dapat mensucikan mulut. Li'annahu yutahhirul fama, karena dia dapat membersihkan mulut. Wa hal yukrahu lis-shaimi ba'da zawali, dan apakah dimakruhkan bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari? Berarti waktu apa tuh? Waktu zuhur, ya, lagi puasa nih. Fihi khilafun, terdapat perbedaan pendapat. Nah, ini jadi satu mazhab aja udah ada perbedaan pendapat, ya. Kan tadi dikatakan
illa ba'da zawali li shaimi, kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah dimakruhkan betul-betul setelah zawal itu bagi orang puasa? Fihi khilafun. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Ar-rajihu fi rafi'i wa rawdah, yang unggul ya pada Imam Rafi'i dan Rawdah, annahu yukrahu. Ini dalam kitab Rawdah bahwasanya ini dimakruhkan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayati Muslim yaumal qiyamati. Wal khulufu bidammil kha'i wal lami huwa at-taghyiru. Kata Nabi, la khulufu famis shaimi, perubahan mulut orang yang berpuasa. Perubahan apanya? Perubahan bau, ya, aromanya. Pokoknya nggak enak dah, ya. Jangankan orang lain, kita aja ini nggak enak. Lagi puasa, ya, nggak ngomong, nggak makan, begitu keluar angin, terus nggak enak. Tapi itu kata Nabi apa? Atyabu indallah, itu lebih wangi di sisi Allah, ya. Orang puasa bau mulutnya berubah. Menurut kita, wah kagak enak baunya. Tapi menurut Allah, kata Nabi, itu atyabu. Min rihil miski, daripada wanginya misik. Misik kalau yang asli beneran, wanginya gak hilang-hilang. Udah enak, agak hilang-hilang. Tapi kalau yang bohongan mah wanginya gak enak. Ya. Nah ini kata Nabi apa? Jadi jangan takut. Maksudnya kalau puasa ya udah biarin begitu aja. Ya. Itu di sisi Allah lebih wangi dari misik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan pada riwayat Muslim ditambah yaumal qiyamah. Bukan di dunia, tapi di hari kiamat. Tapi di dunia juga bisa. Karena di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya. Wal khulufu, dan lafaz al khulufi dengan dhammah kha dan lam itu adalah at-taghyir, perubahan. Ya. Wa khussa bima ba'da zawali, dan dikhususkan dengan apa-apa yang setelah waktu zawal, tergelincir matahari, li'anna taghayyural fami bisa babis shaumi hina idzin yazharu. Kenapa dikhususkan ba'da zawal gitu ya? Kenapa enggak pagi? Habis subuh misalnya, subuh sampai sebelum zuhur. Nah. Kenapa? Li'anna taghayyural fami, karena perubahan mulut bisa babis shaumi, dengan sebab puasa itu jelas. Kalau jam segitu tuh jelas perubahannya. Jadi emang dari pagi perut kosong, ya, habis sahur, subuh kosong, siang sampai siang, nah itu jelas perubahan bau mulutnya jelas. Falau taghayyara famuhu ba'da zawali bisa babin akhara kanaumin au ghairihi fastaka li ajli dzalika la yukrahu. Nah ini, maka jikalau berubah mulutnya, bau mulutnya ba'da zawali, setelah waktu zawal, tapi apa? Bisa babin akhar, dengan sebab yang lain, bukan sebab puasa. Seperti apa? Kanaumin, seperti tidur. Au ghairihi, atau selainnya. Fastaka, kemudian dia bersiwak, li ajli dzalika, karena yang demikian itu tadi, karena bangun tidur.
bukan puasanya, tapi bangun tidurnya. Ya. La yukrahu, tidak dimakruhkan. Nah, itu yang pertama, pendapat pertama. Jadi kalau orang puasa, ya, kemudian mulutnya berubah, bau mulutnya berubah, siang, setelah zawal, makruh. Tapi kalau dengan sebab yang lain, nah ini tidak dimakruhkan. Nah, pendapat yang kedua, waqila la yukrahul istiyaku mutlaqan. Dan dikatakan la yukrahul istiyaku mutlaqan, tidak dimakruhkan bersiwak secara mutlak. Siapa ini? Pendapat siapa? Wa bihi qalal a'immatu salah satu. Ini dikatakan atau pendapat oleh imam yang 3. Berarti selain siapa? Selain Imam Syafi'i gitu. Jadi misalnya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, nggak apa-apa udah, siwak aja. Emang apa sih? Nggak apa, sakit aja. Ya. Cuma memang di dalam siwak itu ada rasa-rasa. Ya. Ada rasa apa tuh? Kalau yang pernah bersiwak atau sering bersiwak mah merasakan itu. Kalau siwak beneran yang dari Timur Tengah itu ada rasa-rasanya. Asin ya. Agak-agak asin gimana gitu ya. Itu yang siwak dari sono ya. Di sini bisa aja bikin dari kayu apa ya, kering, kayu yang kering dibasahin buat siwak. Nah, jadi karena ada rasa asinnya, kita lagi puasa siang ya, bisa aja apa? Jadi membatalkan. Wah, enak nih ada asin-asinnya gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau kata mazhab yang 3, nggak apa-apa siwak. Nah, tapi ya tadi harus dijaga. Warajjahahu Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Ini ditarjih oleh Imam Nawawi pada Syarah Muhadzab. Wa qala al-Qadhi Husain yukrahu fil fardi dunan nafli khaufan minar riya'i. Imam Qadhi Husain berpendapat dimakruhkan pada yang fardu puasa Ramadan. Nah, kalau Ramadan makruh pada zawal kata Imam Qadhi Husain. Dunal fardi bukan pada sunnah. Kalau puasa sunnah mah biarin aja nggak apa-apa. Ya, kenapa? Khaufan minar riya, takutnya ada rasa riya. Boleh mentang-mentang puasa, ya gitu ya. Kalau sunnah bebas, kata Imam Husain. Wa qaulul musannifi, dan perkataan musannif pengarang kitab ini, lis-shaimi, kata lis-shaimi yukhadhu minhu, diambil darinya annal karahata tazulu bi ghurubi syamsi. Wa hadza huwa sahihu fi Syarhil Muhadzab. Nah, kalau kata musannif atau pengarang kitab ini, ya, ini karohah itu bisa hilang nanti, makruhnya hilang. Kalau kapan? Di ghurubi syamsi, dengan sebab terbenam matahari. Udah apa itu? Udah waktu buka, ya, maghrib. Artinya pas wudhu maghrib boleh ya pakai siwak gitu. Wa hadza huwa sahih, inilah yang sahih pada Syarah Muhadzab. Wa qila, nah ada lagi pendapat lagi. Tabqal karahatu ilal futuri ilal fitri, ya. Masih ada makruhnya itu, ya, masih berlaku sampai kapan? Sampai buka puasa. Ya udah, kalau buka puasa mau ketahuan, ya. Jadi terserah mau pakai yang mana gitu ya. Jangan bingung, nggak usah bingung ini mah. Boleh nggak ya? Pakai yang boleh. Kalau pengen siwak, oh udah ada, tahu udah ada yang bolehin. Kalau misalnya takut batal, ya jangan gitu. Jadi bagaimana aja boleh, ini karena sunnah ya. Kemudian
As-siwaku yuta'akkadu istihbabuhu fi mawadi'a. Kemudian siwak itu ditakkidkan kesunahannya, ya, dikuatkan kesunahannya itu pada beberapa tempat. Nah, ini tadi dijelasin lagi di sini. Minha diantaranya inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Tadi sudah disebut ketika berubah mulut, bau mulut dari sebab azam dan selainnya. Wal azmu qila as-sukutu tawilu. Dan yang dimaksud dengan lafaz al-azmu dikatakan as-sukutu tawil, diamnya yang lama, diam lama. Berarti nggak ngomong-ngomong nih. Nah, emang puasa bagusnya ya jangan banyak ngomong, ya bisa membatalkan pahala puasa karena kalau takutnya ngomongnya ngalor ngidul. Ya, kalau misalnya baca Quran, baca kitab, baca buku boleh. Ya. Waqila huwa tarkul akli. Dikatakan juga al-azmu itu meninggalkan makan. Jadi nggak makan dari pagi sampai siang sama. Jadi nggak ngomong lama, nggak makan lama, berubah tuh bau mulut. Wa qauluhu dan perkataannya wa ghairuhu min azmin wa ghairihi, ya. Yadkhulu fihi ma idza taghayyara biaklin ma lahu raihatun karihatun kasaumi wal basali wa nahwihima. Dan perkataannya wa ghairihi dan selainnya yadkhulu masuk fihi padanya ma idza taghayyara apabila suatu yang apabila berubah bau mulutnya biaklin malahu raihatun dengan memakan yang sesuatu yang mempunyai raihatun karihatun, aroma yang tak sedap. Ya, kariha itu kan dibenci, yang enggak senang, tidak menyenangkan. Aroma yang tidak menyenangkan. Seperti apa tuh? Kasaumi, seperti bawang putih. Bawang putih. Wal basali, dan bawang merah. Wa nahwihima, dan seumpamanya. Apa? Jengkol. Apa lagi? Pete. Apa lagi? Banyak ya. Ada nggak yang bau lagi? Duren. Duren di gigi hilang, tapi kalau pas atop bau lagi. Ya. Nah itu perkataan musonif wa ghairihi, ya. Wa minha, dan diantaranya indal qiyami minan naumi, ketika bangun dari tidur. Tadi yang kedua, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha minan naumi istaka wa ruya yashusu fahu bisiwaki wa makna yashusu yunazzifu wa yaksilu. Adalah Rasulullah SAW idza staiqadha minan naumi, apabila ia bangun dari tidur, istaka, ia bersiwak. Dan diriwayatkan juga yashusu dalam hadis lain, yashusu fahu bisiwaki, makna yashus yunazzifu wa yaksilu, membersihkan mulutnya dengan siwak. Arti yashusu bisa membersihkan, bisa mencuci. Wal hadithu rawahu syaikhani, dan hadis itu diriwayatkan oleh syaikhan, maksudnya Imam Bukhari dan Muslim, dua syekh. Wa wajhu ta'kidil istihbabi andal qiyam minhu, dan pentakkidan menguatkan sunnah ini indal qiyam minhu, ketika bangun dari tidur, annan nauma yastalzimu tarkal akli, bahwasanya tidur itu biasanya mengharuskan meninggalkan makan. Gak mungkin orang tidur makan, gitu ya. Tarkal akli
wasukuti, dan diem. Orang tidur ngomong enggak gitu ya. Ada yang ngomong tapi ngigo, itu mah biasa ya. Wahuma min asbabit taghayyuri, dan keduanya itu termasuk dari penyebab berubahnya bau mulut. Nah, jadi makanya disunahkan ketika bangun dari tidur. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa minha indal qiyami ila sholati, dan diantaranya lagi ketika akan mendirikan sholat. Nah, jadi kalau dulu kita di pesantren biasanya, ya sekarang maaf saya juga nggak pakai siwak, jadi cuma nerangin doang. Tapi waktu di pesantren begitu, jadi pernah ngalamin ya, bukan cerita doang, pernah. Kalau mau sholat, nah itu kita bersiwak. Cuman memang kalau di pesantren mah siwaknya kadang kagak cuci-cuci. Padahal mah harusnya dicuci ya. Nah, berapa kali pakai cuci ya. Ini enggak dicuci-cuci. Jadi bukan giginya yang bau, siwaknya yang bau. Nah, ini ketika akan mendirikan sholat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Tuh, kata Nabi, jikalau tidak memberatkan atas umatku, sungguh aku memerintahkan mereka dengan siwak di setiap sholat. Tuh. Jadi Nabi ini hampir-hampir mewajibkan siwak. Sebab apalagi sholat berjamaah, memang bau mulut kadang menyebar, ya. Apalagi kayak kita pakai AC, ya. Kalau pakai kipas angin mungkin keluar, kena kipas angin keluar. Kalau pakai AC muter di sini, jadi bau apa aja muter, ya. Makanya pakainya minyak wangi, ya, biar wanginya enak. Nah, itu kata Nabi seperti itu. Kalau tidak memberatkan, saya suruh nih orang Islam, ya umatku, pakai siwak setiap sholat, setiap mau sholat. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, rakaatani bisiwaki afdalu min sab'ina rakaatan bila siwakin. 2 rakaat ya sunnah bisiwaki dengan bersiwak, afdalu lebih utama min sab'ina rakaatan daripada 70 rakaat bila siwakin tanpa siwak. Pernah Pak? Pernah ya? Pernah lah pokoknya. 2 rakaat bersiwak. Kalau yang pulang umroh, pulang haji siwaknya banyak. Ya, dipakai enggak? Dibagi-bagiin. Dikasihin orang, habis sudah. Iya. Ya pulang umroh, pulang haji bawa siwak, sisain 1 buat di rumah, ya. Jangan dikasih orang semua. Kata Aisyah seperti itu. 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. 70-nya aja kita nggak pernah, apalagi ya. Rawahu Abu Naim min hadisil Humaidi bi isnadi kulli rijalihi siqatun. Diriwayatkan oleh Imam Abu Naim dari hadis Humaidi dengan isnad semua rijalnya ya siqat, bisa dipercaya. Wasiwaku muta'akkadun indal qiyami ila sholati wa illam yakunil famu mutaghayyiran. Dan siwak itu dikuatkan atau sangat disunahkan indal qiyami ila sholati, ketika mendirikan sholat,
wa illam yakunil famu mutaghayyiran, walaupun mulutnya tidak berubah, walaupun kita mulutnya nggak bau. Nah ini memang disunahkan aja gitu sama Nabi. Ya, makanya kalau kita baca sejarah, Nabi giginya nggak ada yang apa, nggak ada yang bolong, ya, nggak ada yang bolong, nggak ada yang rusak. Nah, itu fadilah dari siwak. Karena kita belum merasakan, ya udah. Wala farqa baina salatil fardi wan nafli hatta law shalla salatan zata taslimatin kadduha wat tarawihi wat tahajjudi mustuhibba lahu ayyastaka likulli rak'ataini. Dan tidak ada beda antara sholat fardu dan sunnah, sehingga kalau dia sholat yang mempunyai beberapa salam, kadduha seperti sholat duha, wa tarawih tarawih, wa tahajjudi tahajud, disunahkan baginya bersiwak likulli rak'ataini untuk setiap 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidik lagi siwak lagi, gitu ya. Jadi kalau kata orang ahli kesehatan, ya kata orang ahli kesehatan, dokter lah, itu di odol ada apa namanya? Di gigi ini ada lapisan email ya. Nah, jadi kalau odol itu mengandung apa? Pelindung gigi, siwak itu lebih dari itu, gitu. Makanya awet giginya. Jadi selain melindungi gigi, menghilangkan bakterinya. Nah kalau odol kan, walaupun kadang sikat gigi, tetap aja masih ada apanya, bakterinya, atau yang bikin bolong gigi. Jadi yang bikin bolong gigi itu apa? Sisa makanan yang ada di gigi, malam-malam digigitin sama bakteri itu, ya, lama-lama makanannya habis sampai ke dalam-dalam, ya, jadilah gigi kita bolong, gitu. Nah, siwak itu mencegah itu, ada asin-asinnya itu, apa namanya ya, saya lupa namanya, zat apa itu yang asin, asin, itu di siwak ada. Nah, odol tidak sampai segitu, ya, tapi bagus kalau gosok gigi malam. Cuma artinya apa? Yang siwak ini ada pahalanya karena hukumnya sunnah. Kalau gosok gigi ya sekedar kita menjaga kebersihan itu. Ya, jadi disunahkan walaupun sholatnya itu yang banyak salamnya. Ya. Tahajud, ya. Kemudian wala farqa wa kadza lil janazah, ya. Wa kadza li janazah, begitu juga salat janazah. Wa tawafi, dan tawaf. Nah, tawaf boleh bersiwak. Wala farqa baina sholati bil wudu'i awit tayammumi aw inda faqtit tuhuri. Dan tidak ada beda baina sholati bil wudu'i, antara sholat dengan wudu, berarti dengan air, awit tayamumi, atau tayamum, aw inda faqdit tuhuraini, atau ketika kehilangan atau tanpa wudu dan tayamum. Wa yuta'akkadul istihbabu aidan indal wudu'i wa illam yusalli. Dan disunahkan juga, dikuatkan sunnahnya itu ketika wudu walaupun dia tidak sholat. Ya, kan ada wudu wudu sunnah. Ya, kalau emang kita mau pergi kemana, wudu sunnah boleh, niatnya boleh wudu sunnah, boleh wudu fardu. Kalau wudu sunnah tidak bisa dipakai sholat fardu.
Nah, makanya bagusnya sih sekalian aja, ya niatnya wudhu fardu. Jadi kita mau pergi, wudhunya wudhu fardu. Nanti ketika belum batal zuhur udah langsung sholat bisa. Tapi kalau tadi niatnya wudhu sunnah, ya, terus datang zuhur, maka kita wudhu lagi, gitu. Jadi mau ada wudhu kek mau tidak, ya, siwak itu tetap dapat sunnah. Mau sholat, mau wudhu, mau sholat wudhu atau mau sholatnya, mau wudhunya, ya. Nah, atau kita nggak ngapa-ngapain dah, tidur, bangun tidur, kan nggak ada wudhu, bangun tidur, ya. Siwak dapat sunnah juga. Nah, itu siwak tuh. Rawahun Nasa'i, riwayat Imam An-Nasa'i. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Nah, habis. Ya. Jikalau tidak memberatkan atas umatku, dalam hadis lain ini, ya, Ibnu Khuzaimah, riwayat Ibnu Khuzaimah, ini dikatakan kalau tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka dengan siwak ketika setiap wudu. Jadi tadi kan yang pertama sholat. Nah yang kedua dalilnya kan ini, mau wudu disuruh siwak. Nah ini ada juga dalilnya. Diriwayatkan oleh wasohaha Ibnu Khuzaimah, disohihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa allaqaha al-Bukhari, dan ditaklik oleh Imam Bukhari. Wa yustahabbu inda qiraatil Qur'an, dan disunahkan ketika membaca Al-Qur'an, wa inda ispiraril asnani wa illam yataghayyaril famu, dan ketika menguningnya gigi sekalipun tidak berubah bau mulutnya. Nah, ini termasuk menjaga kesehatan gigi dan dapat sunnah. Kalau sunnah berarti ada pahalanya. Paham apa paham ya? Nah ini mah pokoknya paham aja deh, siwak soalnya. Ya. Jadi kalau emang yang udah punya silakan dipergunakan, pakai. Kalau yang belum beli, ada banyak sekarang mah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini Allah berikan keberkahan, ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.